Dalam renungan hari ini terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 yang ke-9 dengan tema kunci keberhasilan dan keberuntungan menyertai kita. Kunci keberhasilan dan keberuntungan menyertai hidup kita. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai yang 9. Sesudah hamba Tuhan itu mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat di seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Saudara, di Yosua 1 ini adalah di mana Tuhan memberikan satu wejangan, Tuhan memberikan satu firman kepada Yosua. Musa adalah sosok pribadi yang hebat, pemimpin yang hebat. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa di bangsa Israel, menjadi contoh, panutan pribadi yang luar biasa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa adalah pribadi yang sanggup memimpin bangsa Israel dengan kuasa, dengan otoritas, dengan penyertaan Tuhan yang begitu rupa. Dan setelah Musa meninggal, oleh sebab itu Musa harus mengganti, ada orang pengganti untuk Musa, yaitu Yosua. Di situ Yosua tidak ada pengalaman, Yosua pribadi yang masih muda, tanpa pengalaman, tanpa tahu apa yang kelebihan dia punya, dan dia tidak tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Yosua adalah pribadi yang polos waktu dia dipilih. Tetapi ketika Yosua ini dipilih Tuhan, Yosua mendapatkan janji firman Tuhan di Yosua 1 ini. Yosua menjadi pribadi yang dijanjikan Tuhan bahwa dia dimanapun dia akan disertai, dia akan diterima keberhasilan, dia akan terima penyertaan Tuhan, dia menjadi pribadi yang beruntung dan berhasil dimanapun. Ini janji firman Tuhan kepada Yosua sebagai orang yang menggantikan Musa, tokoh yang besar, yang luar biasa. Hari ini sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita berkata, aku tidak banyak pengalaman, mungkin aku masih muda, Pak, masih hijau, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman yang banyak. Tapi dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan ini datang kepada saudara, bahwa saudara akan disertai Tuhan, dan dimanapun saudara, apa yang saudara kerjakan, itu ada penyertaan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang berhasil, dan saudara menjadi pribadi yang beruntung. Tetapi apa yang dikerjakan Yosua? Apa yang diharuskan Tuhan kepada Yosua untuk dilakukan? Kita pun harus menyontohnya.
Karena Tuhan memberi perintah, Tuhan juga memberikan janji kepada Yosua, tapi Tuhan juga memberikan perintah. Apa yang harus dikerjakan Yosua supaya yang dijanjikan Tuhan, supaya apa yang dikatakan Tuhan ini berhasil. Dan Yosua menjadi pribadi yang besar. Yosua menjadi pribadi yang membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan kalau kita pelajari firman Tuhan. Dia pribadi pemimpin yang berhasil dan pribadi yang sukses membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang beruntung, pribadi yang sukses sampai kepada janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji tanah Kanaan atau kesuksesan saudara. Hari ini kita harus mencontoh Yosua. Apa yang dikerjakan? Sedikitnya ada 5 hal yang Yosua lakukan. Ada 5 hal yang Yosua lakukan. Yang pertama, Yosua 1 ayat 1 sampai yang 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Yosua. Yosua hidup dalam tuntunan Tuhan dan taat melakukan perintah dalam tuntunan Tuhan tersebut. Saudara, kunci orang untuk bisa berhasil dan beruntung, dia harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik. Manusia ini terbatas. Manusia ini tidak tahu seminggu kemudian akan terjadi apa. 2 hari kemudian aja kita tidak tahu apa yang terjadi apa. Oleh sebab itu setiap kita, setiap anak Tuhan perlu yang namanya tuntunan. Perlu kita mendekat, kita perlu dapat tuntunan Tuhan. Kita perlu dapat arahan Tuhan. Kadang arahan Tuhan harus seperti apa, Pak? Arahan Tuhan melalui firman Tuhan. Melalui pernyataan Tuhan, melalui firman-Nya. Melalui hikmat yang Tuhan beri, tuntunan yang Tuhan beri. Kadang ada suatu waktu saya pernah mengalami ketika kita berdoa, kita diberitahu petunjuk oleh Tuhan, kita harus melakukan apa, kita harus menghubungi siapa. Itu namanya tuntunan. Dan ketika saudara terima tuntunan itu, saudara harus taat melakukannya dan menjalaninya sesuai yang dituntunkan Tuhan. Apa yang membuat Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan? Apa yang membuat Yosua berhasil? Karena Yosua terima tuntunan Tuhan. Dan Yosua taat melakukan tuntunan itu. Karena kuncinya adalah ketika kita dituntun Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Dia tahu tempat-tempat terbaik. Dia tahu titik kesulitan hidup kita. Dia tahu masalah kita seberapa parah. Dia tahu bagaimana cara menyelamatkan. Dan dia tahu yang harus dikerjakan untuk kita. Karena apa? Dia yang bawa kita ke dalam masalah. Dia juga tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan dan membuat masalah itu selesai. Oleh sebab itu, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang berhasil dalam hidup ini dan beruntung, dekatkan dirimu, dapatkan tuntunan Tuhan, dan lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan tersebut. Yang kedua adalah Yosua 1 ayat 3 dan 5. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kedua adalah dapatkan janji Tuhan dan pegang janji Tuhan itu. Saudara, ketika saudara ingin menjadi pribadi yang berhasil, yaitu saudara dengar janji Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan, pegang rema firman Tuhan. Orang yang mau berhasil itu harus berpegang kepada janji Tuhan. Dia harus berpegang kepada apa perkataan Tuhan. Karena apa? Itu seperti pondasi. Ketika saudara menghadapi masalah, apakah ketika saudara dijanjikan Tuhan bahwa engkau akan berhasil dan beruntung saudara dalam perjalanannya mulus semua?
Tidak. Apa yang kita hadapi itu mungkin di perjalanan untuk kita menuju berhasil dan beruntung itu ada penuh dengan masalah. Mungkin untuk kita mencapai kesuksesan dan keberhasilan kita itu ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu saudara perlu yang namanya dapatkan janji Tuhan. Apa? Janji itu seperti pondasi, seperti sal. Ketika badai masalah kesulitan menimpa perjalanan kesuksesan dan keberhasilan saudara-saudara tetap kuat. Karena apa? Saudara tetap yakin bahwa janji ini pasti terrealisasi. Janji firman Tuhan ini pasti terjadi dalam hidup. Pastikan saudara dapatkan janji Tuhan dalam hidup ini. Sesulit apapun, sebesar apapun masalah saudara, saudara akan tetap kuat. Karena saya mengalami, saya diproses Tuhan. Mulai dari remaja, keluar dari rumah. Dan Tuhan berjanji kepada saya pegang badai masalah, kesulitan, papa saya sakit, ekonomi digoncang semuanya. Tapi saya tetap berdiri teguh dan saya bilang suatu waktu janji itu pasti terjadi. Dan itu benar-benar terjadi. Pastikan bahwa saudara mendapatkan janji Tuhan dan pegang janji itu dalam hidup saudara. Yang ketiga, Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang kedua adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Saudara, orang yang kuat, orang yang mau berhasil itu harus menjadi pribadi yang kuat. Mempunyai hati yang kuat, mempunyai hati yang teguh, tidak tergoncangkan. Karena apa? Ketika saudara dalam perjalanan untuk menuju keberhasilan, itu pasti banyak masalah, banyak tantangan, banyak problem yang harus saudara hadapi. Ketika saudara harus menghadapi situasi, keadaan yang mengerikan, situasi yang keadaan yang menekan, saudara membutuhkan keteguhan dan kekuatan hati. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Saudara harus mengatakan pada diri saudara, saya ini pemenang. Saya ini adalah orang yang luar biasa. Saya ini orang yang disertai Tuhan. Aku pasti melewati badai ini. Mulai saudara bangun pribadi saudara, bangun inner saudara, di dalam saudara. Bukan yang di luar. Di luar itu tidak berpengaruh. Tetapi yang di dalam ini harus kuat, harus teguh. Dan sangat yakin kalau saudara menjadi pribadi yang kuat dan teguh, badai sebesar apapun, tantangan sebesar apapun untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, saudara akan bisa melalui. Kenapa? Karena di dalam saudara ada sesuatu manusia kuat, ada satu pribadi yang tidak terkalahkan. Karena apa? Hati saudara kuat dan teguh di dalam Tuhan. Yang keempat, Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Banyak kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang keempat adalah bertindak sesuai dengan perintah firman Tuhan. Saudara, kunci Yosua berhasil adalah karena Yosua disertai Tuhan. Kenapa Yosua disertai Tuhan? Karena Yosua hidup melakukan perintah Tuhan. Saudara, jangan saudara sombong. Wah, aku bisa berhasil karena aku pintar, koneksiku banyak. Dengar baik-baik. Kalau koneksi itu tidak diizinkan Tuhan, tidak dibuka oleh Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saya berbicara bahwa semuanya datang dari Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang membukakan jalan. Tanpa itu semua, saudara tidak akan bisa berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu saya berbicara bahwa dalam hidup ini, saudara perlu yang namanya melakukan firman Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan. Karena apa?
Karena supaya Tuhan menyertai hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara disertai Tuhan, semua itu akan menjadi mudah. Penghalang itu akan menjadi Tuhan bantu untuk menyingkirkannya. Semua jalan itu akan menjadi gampang untuk dilalui, akan menjadi mudah untuk dilalui, untuk menjadi naik kelas, naik level di hidup saudara itu sangat mudah. Oleh sebab itu, jangan lupakan ini. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Jangan menyerong ke kanan dan ke kiri. Lakukan perintah firman Tuhan itu tepat. Supaya apa? Saudara disertai. Pekerjaan saudara disertai. Dan saudara beruntung. Yang terakhir, yang kelima, adalah memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan kelima adalah memperkatakan firman Tuhan. Artinya apa? Oleh sebab itu kalau saudara baca firman Tuhan, jangan sekedar baca. Setelah saudara baca, saudara renungkan. Nanti dari perenungan itu ada ayat, ada firman yang mengena di hati saudara. Ada firman yang membuat saudara tergugah hati saudara. Atau menyentuh kalbu saudara, menyentuh hati saudara. Dan ketika firman itu menyentuh, karena saudara merenungkan, tidak hanya sekedar membaca, saudara mempraktekkan, memperkatakan firman Tuhan tersebut. Saudara mulai mempraktekkan, memperkatakan firman yang hidup, firman yang berkuasa. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu pribadi yang dimana ketika saudara memperkatakan firman, maka firman itu saudara sedang memperkatakan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Ketika saudara memperkatakan firman, saudara sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena firman itu Allah sendiri, firman itu Yesus sendiri. Oleh sebab itu, saudara perlu membaca firman, merenungkan, dan mulai mempraktekkan, memperkatakan. Merenungkan membuat kita sadar bahwa firman ini yang bagus, firman ini yang harus kita katakan, harus kita praktekkan. Dan memperkatakan itu sedang menghadirkan Kristus di dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam aspek kehidupan saudara, supaya saudara beruntung dan berhasil. Karena tidak ada satu cara pun di dunia ini supaya manusia bisa berhasil dengan kekuatannya. Dengar baik-baik, kekuatan manusia terbatas. Tetapi ada Tuhan yang tak terbatas. Dia sanggup mengangkat kehidupan manusia dari yang terendah sampai menjadi yang tertinggi. Dia sanggup mengubah kehidupan manusia. Manusia bisa sukses bukan karena pintar, karena banyak koneksi. Dengar, kepintaran tanpa dianugerahi kesehatan, tanpa dianugerahi keberuntungan, tanpa Tuhan membuka jalan, semua sia-sia. Saya melihat banyak hal bahwa orang yang pintar kalau tidak disertai Tuhan itu pun sia-sia. Hari ini saya berbicara, jadilah pribadi yang berhasil dan beruntung dengan caranya Tuhan, dengan petunjuk Tuhan. Maka hidup saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.